Gus Imin punya kesempatan waktu ya, beberapa hari ke depan ini menggunakan kesempatan untuk ya berkunjung ke Baitullah. Konsentrasi pembangunan itu hanya pada ibu kota, maka urbanisasi di Indonesia ini itu nggak bisa dikurangi. Sementara urbanisasi itu kan menimbulkan kerawanan karena undang-undang ini itu tidak dibuat sesuai dengan, padahal dalam konstitusi kita sudah menyatakan bahwa semua kepala daerah itu harus dipilih melalui pemilu. Dana pembangunan IKN itu untuk memperluas pelayanan puskesmas di berbagai daerah. Salah satu nama yang ikut dibicarakan, yang ikut menikmati korupsi berjamaah itu adalah paslon nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Sehat. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel ya. Di pagi ini kita akan bahas topik yang lagi hangat ya Habib ya? Iya betul. Tentang perdebatan yang sangat menjanjikan ya untuk publik. Sinilah proses pencerahan Habib ya. Pencerahan politik sehingga Pilpres 2024 ini semakin menarik untuk diikuti ya Habib ya. Iya. Jadi di situ kesempatan rakyat untuk memilih ya. Kita coba bahas tentang antara pasangan 1 dan 3 ya. Kalau sebelumnya sebelumnya kita bahas dengan 1 dan 2 sesuai dengan nomor urut. 1 dan 3 ini kira-kira apa saja yang perlu kita bincang-bincangkan ya, di forum di Khas dan Peace Channel ini Beb ya. Itu gimana Beb? Habib Smith nih telah ngikuti perdebatan ini nih yang insya Allah nanti tanggal 22 ya, kalau nggak salah kan ada lagi perdebatan debat cawapres ini. Nah ini menarik, ini cawapres dari pasangan Amin ini sedang menjalankan ibadah umroh Beb. Nah, ini pertanda yang baik ya. Pertanda yang baik, beliau sebelum perdebatan nanti beliau beribadah. Mungkin juga meminta semacam ya tunjuk ya. Sehingga nanti kalau umrah itu menyegarkan rohani orang dan meningkatkan kesehatan pelakunya itu. Terutama kesehatan jiwa. Jadi dia benar, dia pergi umrah itu untuk meningkatkan kualitas rohaninya sekaligus menyegarkannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan ini serius menghadapi debat yang akan datang. Ya memang kalau kita lihat pasangan Anies dan Gus Imin ini sebelumnya kita melihat sendiri ya, bahwa bulan haji kemarin ya, kedua-duanya kan menunaikan ibadah haji ya. Dan sekarang ini Gus Imin punya kesempatan waktu ya, beberapa hari ke depan ini menggunakan kesempatan untuk ya berkunjung ke Baitullah, beliau berziarah ya, sekaligus seperti yang aku bilang tadi, menguatkan fisik ya, fisik dan mental ya, rohaninya sehingga ya mungkin juga minta semacam petunjuk Allah ya, kira-kira yang mana yang terbaik buat bangsa ini ya. Disitulah nanti mudah-mudahan mendapat satu hidayah ya, pulangnya dari umroh itu beliau semakin segar ya, sehingga menghadapi perdebatan itu dengan santai ya, santai. Dan jadi memang ini kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohani seorang.
Karena ada lagi slogan dari Greek kuno, dari Yunani kuno itu mens sano in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi salah besar kalau orang menganggap bahwa sisi rohani dari manusia itu sesuatu yang profan sifatnya dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan intelektualitas manusia, tidak ada hubungan dengan aktivitas manusia sehari-hari, tapi justru sisi rohani itu merupakan lain sisi dari satu mata koin, mata uang. Jadi benar yang dilakukan rohani itu, Muhaimin itu kan ikhtiar dan doa ya, calon pemimpin untuk bagaimana menampilkan diri lebih berkualitas dalam debat yang akan datang. Ya mungkin juga setidaknya sekaligus beliau bersyukur ya. Beliau bersyukur bahwa saat-saat yang dinantikan semakin hari semakin dekat ya. Terus kondisi politik juga semakin hari semakin sejuk ya. Walaupun sana sini terasa panas, tapi proses pemilu ini berjalan ya. Yang tadi kekhawatiran sana sini ya kita saksikan sendiri sudah mulai berjalan dengan baik ya. Setelah masa kampanye ini selesai ya, tentu kan nanti ada minggu tenang ya, kurang lebih berapa 2 minggu ya. Dan ini dia kan berarti dia dengan umrah itu dia mendekatkan diri kepada Allah, karena dia menyadari bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Dan tanpa perlindungan supranatural, tanpa perlindungan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa-apa yang kita inginkan dalam kehidupan profan di dunia ini, itu kehidupan fana itu tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi ini ikhtiar dari orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh, karena dia meyakini bahwa dirinya ini hanyalah debu, dan setelah orang berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah juga, bahwa manusia nasibnya tidak akan mengubah kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Jadi pergi umrah itu ke Baitullah itu adalah suatu tindakan dan pengakuan bahwa dirinya ini hanyalah hamba Allah yang kecil, tidak artinya, dan bahwa kehidupannya tidak akan berkah tanpa pengakuan kita terhadap adanya sebuah kekuatan yang menciptakan dan mengatur kehidupan semua makhluk di muka bumi ini. Itu luar biasanya ya. Jadi ketawaduan ya terhadap calon pemimpin ya. Dia tunjukkan di last minute ya, detik-detik hitungan hari ya, untuk menghadapi semacam perdebatan politik ya. Sinilah nanti penilaian masyarakat ya. Beliau menunjukkan, seharusnya kan sibuk ya dengan siapa segala-gala ya, tapi beliau memilih beribadah ya. Nah ini satu poin sendiri ya yang kita lihat ya. Jadi pasangan yang memang kita melihat Anies Gus Imin ini pasangan harapan ya ke depan ya. Harapan bagi semua orang. Karena orang Islam yang benar itu adalah orang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dia berguna bagi alam semesta. Bukan cuman kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, tapi seluruh alam semesta, termasuk juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang menjadi salah satu
doktrin Islam yang diingat-ingatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadi makhluk yang berguna bagi alam semesta, karena dia diutus sebagai khalifah, sebagai pengganti atau pengganti Allah di muka bumi lah. Maksudnya Penerus ya. Iya, orang yang dikirim Allah ke muka bumi ini untuk mensyukuri apa yang telah disediakan oleh Allah untuk makhluk-makhluknya. Ya, karena Allah ciptakan bumi dan seisinya ini perlu diurus ya. Ya, makanya Allah kirimkan utusan-utusannya ini untuk mengurus dunia ini ya. Iya, dan di dalam Islam itu siasah atau politik itu adalah salah satu ajaran yang vital di dalam kehidupan masyarakat. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu mendirikan negara di Madinah, dan dalam perjuangannya dia itu banyak sekali aspek politik yang dijalankan oleh Nabi untuk menghadirkan kemenangan Islam dan kemakmuran pada para pemeluk-pemeluknya Islam itu. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, itu salah besar. Karena tidak mungkin agama itu dipisahkan dari politik. Betul. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat, sebuah negara sekuler yang demokratis itu tiap kali datangnya pemilu itu para calon ini mendatangi komunitas-komunitas agama untuk meminta dukungan. Yang mencolok itu 2016 itu Pilpres di Amerika Serikat itu Donald Trump itu mendatangi kaum evangelis yang jumlahnya cukup besar di Amerika Serikat untuk mendukung dia, dan akhirnya kan sebagai imbalannya itu dia akan melarang LGBT. Ya, jadi jangan salah jangan salah mengerti bahwa agama itu harus dipisahkan secara total dari politik. Karena kalau kita nggak mengurusi politik, berarti kita dengan sengaja melahirkan suatu pemilu yang tidak representatif atau tidak legitimate. Karena hasil Pilpres itu tidak mencerminkan aspirasi umat-umat beragama yang ada di dalam masyarakat. Pip, kembali ke siasah tadi ya. Kalau kita lihat perdebatan beberapa hari lalu ya, salah satu siasah yang kita lihat dari 03 ya, yaitu Ganjar itu mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya pada paslon 1 ya. Nah, jadi mungkin Habib mengikuti ya tentang banyak hal ya. Itu di antara lain masalah IKN ya. Sampai beliau bertanya lagi, bahkan terakhir itu mendesak ya, macam pertanyaan mendesak yang saya lihat ya. Apakah nanti Bapak akan melanjutkan IKN atau seperti apa gitu. Nah, gimana udah antum nih? Dan Ganjar menjawab apa ketika? Iya, Ganjar menanyakan kepada Anies. Oh iya. Tentang IKN ini. Iya, jadi di sini ada dua hal gitu yang Anies bedakan gitu. Undang-undang IKN memang ada IKN memang ada undang-undangnya. Tapi kemudian Anies melihatnya seperti ini. Orang-orang yang pengangguran dan kelaparan, masih ada 9 juta orang Indonesia yang kelaparan, akan saja nggak punya.
lalu kemudian kita sedang menghadapi uh, uh, katakanlah krisis multidimensi, terutama dalam bidang ekonomi sekarang ini, maka membangun IKN, ibu kota negara, yang meminta APBN dalam porsi yang sangat besar, yang sebelumnya dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa pembangunan IKN itu tidak akan menggunakan APBN, sekarang sepenuhnya digunakan untuk membiayai IKN itu. Ini sesuatu yang tidak bermoral, tidak etis. Di saat pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan orang 9 juta orang kelaparan, lalu IKN dibangun oleh pengusaha yang kemudian nanti akan dihuni oleh aparat negara gitu di sana. Istananya dibangun. Ini kita bukan menentang perpindahan ibu kota. Tapi pertanyaan besarnya, apakah perpindahan ibu kota itu pada momen ini layak? Yang kedua, apakah hal itu bermoral gitu? Nah, Anies melihat begini, untuk sementara berhubung kita punya dana APBN ini sangat terbatas, maka yang rasional dan yang bermoral itu kita alihkan ratusan triliun rupiah untuk membangun istana dan infrastruktur di sana itu dialihkan untuk membantu membangun kota-kota. Anies menyebut itu membangun sekitar lebih dari 20 kota itu yang diperbesar. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ini bersama pemerataan ekonomi. Jadi argumen pemerintah bahwa IKN salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan itu nggak tepat. Karena yang akan mendapatkan itu adalah para oligarki yang mengerjakan proyek-proyek besar di sana dan mungkin orang-orang sekitar situ. Sementara rakyat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah itu mengalami sebuah ketimpangan ekonomi yang cukup besar karena pembangunan kota di kota-kota besar di Indonesia itu sangat kurang gitu. Nah, dampak lain itu kalau konsentrasi pembangunan itu hanya pada ibu kota, maka urbanisasi di Indonesia ini itu nggak bisa dikurangi. Sementara urbanisasi itu kan menimbulkan kerawanan keamanan sosial. Sehingga solusi yang ditawarkan Anies menarik untuk kita amati karena dia bilang dengan dana untuk IKN itu dialokasikan untuk membangun kota-kota, membesarkan kota-kota baru itu, maka ini yang lebih masuk akal untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menjalankan pemerataan ekonomi. Jadi dengan berkembangnya kota meluas, orang-orang dari daerah itu tidak merasa perlu untuk mencari penghidupan di ibu kota, tapi mereka mencari kehidupan di kota-kota yang dikembangkan itu, di mana perputaran ekonominya itu meningkat pesat gitu. Lalu ini juga membuat petani lebih makmur, petani dari semua sektor gitu. Apakah petani tembakau, petani cengkeh, karena dia tidak perlu membawa produknya itu sampai ke ibu kota yang meminta pembiayaan transportasi yang sangat besar. Nah, oleh karena itu
Anies meskipun undang-undang IKN itu sudah ada, dia merasa tidak perlu untuk meneruskan Pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota itu diantaranya juga karena undang-undang ini itu tidak dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undang gitu. Jadi dalam hal ini publik itu tidak dilibatkan gitu dalam memutuskan pindah ibu kota. Karena ini kan padahal ini kan masalah yang sangat besar gitu. Memakan APBN yang merupakan pajak dari rakyat diambil lalu dibangun ke sana. Sementara untuk orang menarik orang pindah ke ibu kota itu hal yang tidak mungkin itu dilakukan. Dan sebenarnya kita ini perlu belajar dari negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya seperti Australia, dari Sydney pindah ke Canberra, itu makan puluhan tahun. Padahal Australia itu jauh lebih makmur daripada Indonesia. Kalau kita melihat di rezim Soeharto kemarin, kan juga pernah ada ide itu kan, pindah ibu kota kan. Tapi akhirnya kan dibatalkan kan. Tidak jadi kan. Itu pemindahan ibu kota itu sejak Soekarno memang. Ya Soekarno, dan Soekarno waktu itu rencananya pindahnya ke Kalimantan, memang tidak disebutkan lokasi yang persisnya itu. Jadi memang adanya niat dari pemerintahan kita sejak Soekarno itu memang mencerminkan bahwa sangat diperlukan ibu kota baru yang modern dan lebih representatif untuk menampung kehidupan sosial dan infrastruktur yang sesuai dengan status dia sebagai ibu kota. Nah, Jakarta ini kan merupakan kota sangat tua yang dibangun mulai dari beberapa abad lalu, sejak kerajaan pertama di abad keempat itu dibangun lalu berkembang, sehingga Jakarta itu tidak dirancang untuk menjadi ibu kota masa depan gitu. Nah, dan kita sekarang kemudian menyaksikan memang menyaksikan mengenai keterbatasan Jakarta, sehingga sudah sangat sulit untuk membenahi menjadi sebuah ibu kota modern. Tetapi kembali lagi tadi, kan mengingat bahwa keterbatasan APBN ini dan tidak ada swasta, baik swasta mancanegara maupun swasta dalam negeri itu yang berminat untuk membangun infrastruktur di sana, maka ini tidak proyek ini tidak layak gitu, dan hanya untuk melayani ambisi Jokowi sebagai legasi yang akan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia gitu. Nah, kita tahu bahwa Prabowo adalah salah satu capres yang menyatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan program pembangunan Jokowi untuk IKN. Nah, dasarnya dia adalah bagaimana menarik simpatisan pendukung Jokowi untuk mendukung dia. Yang kedua, ternyata penguasaan konsesi tanah di IKN itu sebagiannya dimiliki oleh Prabowo Subianto dan adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo itu. Sehingga pemindahan ibu kota dengan menggunakan APBN dan akan dilanjutkan ini secara ekonomis sangat menguntungkan keluarga
Prabowo ini, yaitu dia Prabowo sendiri dan Hashim itu. Nah, sehingga bertambah tidak etisnya proyek ini dilanjutkan gitu. Karena saya sendiri juga mempertanyakan mengenai semua aspek dari rencana pembangunan ini, karena dari segi lingkungan, Walhi itu LSM yang bergerak di bidang lingkungan menganggap itu tidak layak, dari segi prosedur pembentukan undang-undangnya cacat itu. Lalu sekarang ini juga masalah pelanggaran konstitusi yang besar, karena untuk menciptakan pemerintahan di sana, pemerintah memutuskan untuk mendirikan otorita di sana. Jadi otorita itu adalah pemerintah yang ditunjuk oleh pusat, bukan melalui hasil pemilu gitu, hasil pilkada gitu. Padahal dalam konstitusi kita sudah menyatakan bahwa semua kepala daerah itu harus dipilih melalui pemilu, sehingga mereka merepresentasikan aspirasi rakyat itu. Tapi untuk IKN itu dibentuk badan otorita itu. Jadi dia itu ditunjuk presiden, sehingga menimbulkan kecurigaan kita bahwa nanti otorita ini akan berfungsi sebagai orang yang akan membagi-bagi proyek kepada oligarki gitu. Karena dia nggak perlu persetujuan dari DPR, tidak perlu proyek-proyek itu dibangun atas kehendak rakyat gitu. Tapi dia hanya mendengar dari pusat gitu. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi ini tidak bisa dipisahkan dari KKN dengan kaum oligarki itu. Sehingga secara pikiran akal sehat yang sederhana saja, kita bisa memastikan bahwa otorita IKN itu nanti adalah pemerintah yang tugasnya dia terutama itu adalah membagi-bagi proyek, dan yang menjadi keprihatinan luas di dalam masyarakat itu adalah Presiden Jokowi ini meminta Cina untuk merancang detail dari ibu kota itu dan membujuk Cina untuk menanamkan modal sana cukup besar. Nah, ini ibu kota itu yang seluk-beluknya diketahui oleh suatu kekuatan asing di sana, bahkan dia ikut membangun ibu kota itu, maka ibu kota ini menjadi ibu kota yang sangat rentan campur tangan asing dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu Anies menentang pembangunan ibu kota ini itu, karena dia melihat ini pelanggaran-pelanggaran yang menjadi keprihatinan luas di masyarakat dan tidak akan menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Iya kan, kalau kita lihat kondisi keuangan negara saat ini kan kita punya hutang kan yang cukup besar ya. Kalau nggak salah tuh kita punya hutang kan ada 1.000 triliun kan. Ini kan yang jadi masalah besar. Kenapa? 7.000-an, hampir 8.000 triliun. 8.000 triliun. Itu tidak termasuk BUMN, utang BUMN itu yang disebut oleh Said Didu itu, Dr. Said Didu itu sebagai utang tersembunyi, hidden debt. Ya, yang harus dibayar itu kalau kan 1.000, yang harus dibayar 1.000 triliun. Itu cicilan utang. Nah, cicilan utang itu kan mesti dibayar 1.000 triliun kan? Iya, hampir 1.000 nah, triliun. Itu kan cicilan cicilan bunga, bukan cicilan bunganya. Iya. Gitu.
Nah, itu Besar sekali. dalam kondisi seperti ini proyek yang dipaksakan yang berbau KKN kan. Iya. Ini kan berbau KKN kan. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita melihat perdebatan kemarin antara pasangan 3 dan 1 kan jelas-jelas itu ya ini kan proyek yang dipaksakan, kekuasaan yang memaksakan ini kan. Nah, itu. Jadi jelas-jelas undang-undang itu disahkan tuh bukan melalui proses yang standar ya. Nah, itu sosialisasi dulu sekian lama melalui tujuan ini kan setengahnya kan dipaksakan ya. Kita tahulah, semua tahu, masyarakat tahu bahwa DPR di periode ini semuanya membebek ya. Kalau dulu Prabowo ngomong kita jangan membebek, kadang kan semuanya jadi membebek kan. Nah, saya juga waktu itu ikut di dalam tim. Wah, kita jangan membebek, kita harus apa namanya berdiri tegak gitu loh, menunjukkan bahwa kita adalah apa namanya calon pemimpin yang tegas gitu loh. Tapi ujung-ujungnya begitu bermasalah ya langsung membebek kan. Betul. Gitu. Banyak sekali orang yang menjadi korban, yang berjuang untuk apa namanya untuk katakan Gerindra sampai dapat 2 digit, begitu pemilu selesai bye-bye kan gitu kan. Nah, umat Islam yang tadinya segala macam dikorbankan untuk pemenangan 2019 ya dilupakan begitu saja kan. Bahkan korban di sana sini banyak kan. Nah, sama halnya dengan proyek apa namanya yang berbau KKN ini, yang namanya IKN kan. Itu begitu banyak uang yang sudah dihambur-hamburkan, dipromosikan segala macam apa namanya cara, penolakan yang begitu tajam dari masyarakat. Untuk melayani kepentingan apa nih, kepentingan status Jokowi nanti dia ingin meninggalkan apa legasi yang akan dikenang bangsa ini. Tapi ini kita perlu membandingkan ya. Banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota seperti Amerika Serikat dari New York ke Washington, lalu apa Australia Sydney ke Canberra. Tapi yang paling bisa kita sorot karena taraf Brazil dengan Indonesia itu selevel lah, mereka kekuatan menengah. Nah, Brasil itu memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Itu makan waktu 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun itu pun gagal. Karena waktu itu Rio de Janeiro ini seperti juga yang menjadi alasan pemerintah kita untuk pindah ibu kota itu sudah menjadi ibu kota yang agak kumuh. Rakyat miskin tinggal di ini. Lalu dia ingin menciptakan satu negara ibu kota modern yang sehat. Dia bangun ibu kota. Setelah selesai sampai 60 tahun, diharapkan nanti itu yang huni di situ adalah penduduk baru yang nanti hidup secara berdaya di sana. Ternyata setelah dibangun, yang pindah ke sana itu orang-orang kaya dan birokrasi itu pindah ke sana. Nah, di Brasil ketika itu seperti di Indonesia itu orang-orang kaya itu membutuhkan pembantu rumah tangga. Nah, di ibu kota lama pada waktu itu dengan mudah dia mendapatkan tenaga pembantu rumah tangga, babysitter dari orang-orang miskin di pinggiran kota itu. Nah, ketika ibu kota dipindahkan, orang-orang ikut pindah di sana, kehidupan sosialnya hilang. Jadi cuma ada gedung, hutan beton di sana. Tapi kehidupan sosial nggak ada. Nah, karena mereka ini juga butuh pembantu, orang-orang yang miskin yang tadinya direncanakan untuk dipisahkan orang miskin itu dengan ibu kota, pada bermigrasi lagi ke ibu kota baru itu untuk mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Akhirnya ibu kota itu kembali seperti Rio de Janeiro itu. Jadi gagal ya?
gagal. Gagal. Dan itu ini ibu kota IKN itu sangat mungkin akan mengulang pengalaman Brasil itu. Orang miskin itu akan datang ke situ. Tapi yang pertama-tama itu akan ini penghuninya di ibu kota baru itu, kecuali dipaksakan, itu pegawai negeri yang lainnya itu dalam jumlah besar itu akan sulit. Ya sudah jelas kan kita tidak mampu ya. Bayar utang aja nggak mampu, ya kan, kondisi ekonomi nggak mampu, rakyat miskin seperti yang tu bilang tadi kan, begitu banyak. Kita sebentar lagi menghadapi pemilu juga perlu biaya besar, ya kan, sepasca pemilu juga masih perlu lagi bebenah sana sini kan, ya kenapa lah harus dipaksakan gitu loh. Jadi kalau kita boleh melihat dari apa yang disampaikan Anies secara terang benderang, bukan tidak setuju dengan perpindahan, prosesnya yang dimasakan ini proses. Itu aja kan. Nah, kalau memang proses itu sudah dicacat sejak awal, kenapa harus teruskan gitu kan? Nah, kita butuh proses yang transparan, terbuka, kondisi rakyat seperti ini, kan gitu kan? Nah, kalau memang kondisi rakyat makmur, semuanya cukup, utang kita juga bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi. Sekarang kan semakin hari semakin sulit ekonomi. Bayangin, harga-harga melonjak tinggi. Nah, jadi kebutuhan masyarakat bawah semakin hari semakin menjerit. Sementara pemerintah yang tadi mau meninggal legacy, ya kita khawatir nih tanda kutip pada pengki-pengki di sini kan gitu kan. Ada pengki banyak tujuan seperti yang bilang tadi. Salah satu capres itu ternyata punya aset yang luar besar. Luar biasa besarnya di situ kan. Nah, jadi ya patut kalau rakyat curiga kan. Ya patut curiga ini ada something wrong ya dengan pembangunan ini. Karena kalau kita melihat dunia internasional pun tidak bodoh-bodoh amat kan. Banyak sekali awal-awal itu kan katanya ada investor dari Arab, dari Uni Emirat, udah dari mana-mana mau menanamkan investasi. Tapi kenyataannya kan jadi ini proyek pembohongan kan oleh Jokowi berulang kali. Yang pertama dia mengatakan bahwa ketika dia munculkan mimpinya membangun IKN di sana, muncul reaksi karena orang menganggap itu tidak layak untuk dibangun dalam keadaan Indonesia kekurangan dana gitu, dan orang miskin masih sangat banyak. Jokowi bilang pembangunan ini tidak menggunakan APBN, hanya isu itu mereda gitu. Nah, ternyata akhirnya kan dia pakai APBN 20% lagi, itu kan gede banget. Yang kedua, kebohongan kedua, dia bilang katanya investor sudah antri. Katanya puluhan itu sudah antri berbondong-bondong mau tanamkan modal di sana. Ternyata kan sama sekali nggak ada biar satu. Dan Jokowi mengaku sekarang ini. Yang tadi sebelumnya kan Muhadjir Effendi itu kan beberapa bulan lalu kan mengatakan bahwa tidak ada investor yang mau menanamkan. Bukan Muhadjir Effendi, Menteri PUPR. Menteri PUPR ya? Ya, itu siapa? Basuki. Itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hanya mengakui, dan kemudian Jokowi juga mengakui. Terakhir Jokowi kan? Terakhir mengakui bahwa tidak ada investor sampai saat ini kan? Nah, dan seharusnya kan ada. Seharusnya ya ini nggak apa-apa ya buat rakyat ya, biar rakyat bisa menilai ya. Rakyat bisa menilai ketiga pasangan ini siapa yang kira-kira layak untuk dipilih kan gitu. Gitu. Karena semua sudah terbuka, prosesnya juga cukup lama berjalan. Dari mulai ini ada setahun lebih ya. Setahun lebih kan masalah IKN ini kan. Nah, mungkin kita juga sudah bahas di Khas dan Peace Channel ini beberapa episode ya tentang IKN ini. Jadi ya ini kalau kita lihat dari perdebatan kemarin itu ini semacam anti klimaks ya. Bahwa jelas Anies pasangan Anies Muhaimin tidak akan melanjutkan proyek IKN saat ini. Saat ini kan. Nah, itu yang perlu catat ya. Bukan berarti menolak secara tegas, tapi saat ini momentumnya belum tepat. Dan prosesnya yang memang kurang transparan. Itu yang jadi catatan kita kan. Betul. Itu bukan
Jadi rakyat juga harus cerdas gitu ya. Jangan dikira wah Anies menolak. Wah ini proyek bau pindah nih Anies menolak sehingga apa namanya menjadi semacam apa namanya wah ini bagaimana kita mau membangun ini kok salah satu capres menolak bukan seperti bukan menolak secara apa namanya tidak ada alasan ini ditunda dulu kan gitu Beb. Nah ini prosesnya diluruskan dulu seperti apa kondisi ekonomi seperti apa seperti rencana tadi dibangun dulu kota-kota lainnya yang memang membutuhkan seperti contoh dibilang oh di ibu kota ini sekarang masalah polutan ya. Itu oke sudah bagus. Dia akan pindahkan lagi ke wilayah-wilayah apabila beliau terpilih sebagai presiden kan. Nah, itu arti misi visi kan jelas tuh depan kan. Kalau yang saat ini sudah banyak bermasalah, apa yang mau dilanjutkan lagi? Kan gitu Beb ya. Jadi semuanya kita kepengen perubahan itu selalu menuju yang terbaik kan gitu Beb. Iya, jadi kan Anies selalu mengatakan bahwa utang pemerintah adalah utang kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan. Salah satu tujuan memerdekakan diri dari penjajahan pada waktu itu adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa gap antara kaya dan miskin itu sangat jauh, besar. Nah, untuk itu salah satu cara untuk mengurangi gap itu, memperkecil gap itu, Anies berjanji akan menggunakan dana pembangunan IKN itu untuk memperluas pelayanan puskesmas di berbagai daerah. Ya, itu. Nah, itu perlu butuh uang juga untuk meningkatkan kualitas institusi-institusi pendidikan kita, di mana nanti orang-orang miskin nanti punya akses ke perguruan tinggi dengan pemerintah melakukan subsidi terhadap perguruan tinggi sehingga kendala dana yang dihadapi oleh rakyat miskin itu bisa diatasi. Sehingga kalau lebih banyak orang miskin yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, itu dampak sosialnya besar sekali. Pertama, kemiskinan itu bisa dikurangi. Kedua, itu kinerja ekonomi kita bisa dipercepat karena sumber daya manusia Indonesia makin banyak, makin luas karena disebabkan oleh semakin banyaknya orang-orang Indonesia ini yang menempuh pendidikan tinggi. Nah, itu nanti akan mempunyai dampak ekonomi yang akan sangat cepat sehingga tenaga kerja itu makin banyak yang diserap, kemakmuran bisa lebih dinikmati oleh banyak orang, sehingga kita siap mendapatkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang ini semua ahli di dalam negeri maupun di luar negeri mengatakan bahwa Indonesia hanya punya 10 tahun terakhir. 10 tahun ini kalau tidak dimanfaatkan maka cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 itu nggak akan tercapai. Nah, salah satu prasyarat yang sangat utama itu adalah pertumbuhan ekonomi minimal dalam 10 tahun terakhir ini adalah 6,5 sampai 7% minimalnya. Kalau itu tidak tercapai, maka 10 tahun itu bonus demografi ini menjadi sia-sia. Kembali lagi ke debat kemarin ya. Ada yang mungkin yang belum kita bahas ya, tentang korupsi ya. Nah, ini kan menarik kan? Betul. Nah, tentang korupsi ini kalau kita melihat misi visi Anies kan mungkin nanti bisa lebih jelaskan lebih detail tentang masalah korupsi. Iya, yang pertama-tama kita mesti sebut bahwa dalam soal korupsi ini sudah terbukti
Anies adalah capres yang berintegritas. 5 tahun di memimpin Jakarta itu sama sekali tidak ada kasus korupsi yang dihadapi oleh Anies. Nah, di lain pihak, capres lain, Ganjar Pranowo ini, tahun 2017 ketika EKTP itu meledak, itu salah satu nama yang ikut dibicarakan, yang ikut menikmati korupsi berjamaah itu adalah paslon nomor 3, Ganjar Pranowo. Setidak-tidaknya itu dikemukakan oleh Nasaruddin, bendahara Partai Demokrat di pengadilan. Fakta persidangan ya? Iya. Nah, Ganjar pada waktu itu menurut Nasaruddin, dan Setia Novanto juga bilang begitu. Ketika dia hanya diberikan $100.000, itu dia menuntut untuk memberikan meminta $520.000. Kalau enggak dia menolak. Ya, dia meminta lebih besar kan? Oh iya, dia minta lebih besar dan itu dipenuhi. Dia dapat. Nah, sehingga ini menjadi satu cacat yang serius yang harus dipertimbangkan oleh pemilih Indonesia dalam Pilpres mendatang. Apakah tokoh yang permisif, bahkan dia sendiri pelakunya, kalau tuduhan itu benar bahwa dia menerima $520.000 itu ya sekitar 8 miliar, ya itu benar, maka apakah kita mau menyerahkan kepemimpinan puncak nasional itu kepada orang yang integritasnya meragukan gitu. Sementara kita tahu bahwa lembaga penegakan hukum, terutama yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, yaitu KPK itu berada di bawah kekuasaan eksekutif, di bawah kekuasaan presiden gitu. Nah, dengan demikian maka korupsi EKTP ini tidak bisa dibongkar sedalam-dalamnya, apalagi menurut Setia Novanto juga bahwa Ketua DPR sekarang ini dari PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, itu salah satu pengurus teras PDIP, ikut menikmati korupsi EKTP itu. Nah, ini menurut pengakuan dari mereka. Nah, sehingga itu merupakan hal yang sangat sia-sia kalau kita berharap bahwa pemimpin yang punya masalah dengan korupsi ini kemudian memimpin negara yang para petingginya itu dikatakan terlibat dalam korupsi yang luar biasa besarnya. Sehingga lebih baik pemilih Indonesia ini tidak berspekulasi, memilih calon presiden berdasarkan kepada pertimbangan sosiologis, pertimbangan psikologis, pertimbangan ideologis gitu. Yang harus dikedepankan yang terutama menjadi pertimbangan adalah sisi etis dan integritas selain kapasitas intelektualnya dalam menjatuhkan pilihan kepada calon-calon yang ada ini. Nah, kalau dihadapkan antara paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dengan paslon
nomor 1 Anies Baswedan, ya jelas bahwa sejauh ini tidak terbukti, tidak ada apapun, jejak apapun yang bisa membuat kita membuat kita mendapat informasi bahwa integritas Anies tidak bisa diandalkan. Sementara yang lawan Anies ini itu diisukan secara luas oleh media massa dan di pengadilan itu bahwa paslon nomor 3 itu terlibat dalam masalah korupsi. Iya, memang kalau kita melihat bukti ya, akhir-akhir ini kan semakin hari kan semakin terungkap ke publik ya. Seorang mantan ketua KPK dia datang sebagai satu channel YouTube ya, di satu channel itu dia membuka semua apa yang terjadi saat itu ya. Nah, sehingga ada proses intervensi ya dari istana. Jelas-jelas dia katakan bahwa proyek ini kasus ini harus dihentikan kan. Betul. Sehingga menjadi semacam kita lihat sendiri beliau menjadi korban ya. Kalau kita bisa katakan kan korban kan. Sejak itu karena sprindiknya sudah 3 minggu sebelumnya sudah ditandatangani sehingga dia tetap berjalan. Akibatnya apa? Beliau yang dilengserkan dari ketua KPK kan. Nah, maka dalam hitungan 3 minggu, Beb. Dalam hitungan 3 minggu itu revisi undang-undang KPK itu berproses. Berproses di rezim kemarin gitu loh. Sehingga menghasilkan ya sekarang ini hasilnya pimpinan KPK melakukan korupsi. Kan gitu kan, jelas-jelas. Nah, sekarang masih rame nih lagi dibahas nih. Semua sekarang semakin hari semakin terungkap tuh. Ada semacam pertemuan dipanggilnya pimpinan KPK ke istana. Itu semua sekarang makin hari makin terkuak. Gitu. Bahkan di situ ya kita berharap ya dari LSMP ini berharap kita buka aja. Jangan setengah-setengah gitu, dibuka aja ke publik. Itu loh yang terjadi gitu loh. Karena kalau menurut undang-undang kan jelas nih ada intervensi. Nah, ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, seharusnya DPR juga sudah bisa menggunakan haknya kan. Betul. Gitu, menggunakan haknya. Ya dipanggil nih pimpinan KPK dan mantan pimpinan KPK itu kan beliau kan masih hidup. Dia mau bersaksi kan. Dia sudah buka. Nah, di prosesnya dipanggil ke DPR, ditanyakan. Ya main buka-buka aja. Mumpung masih hangat kan sekarang ini kan karena Pilpres belum berjalan, ya buka aja sekalinya apapun yang terjadi kan, jangan ditutup-tutupi sehingga nanti kita tidak proses pembelajaran politik semakin hari semakin cerdas kan gitu. Gitu. Siapapun yang memang bagus bersih ya dipublikasikan. Oh ini loh masalah ini sudah clear and clean kan gitu. Gitu. Sehingga rakyat ini tidak terlalu menjadi beban gitu loh. Selama ini kan semua hal-hal itu kalau sudah kekuasaan ikut campur, kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Nah ini kan seperti saya sebutkan tadi, beberapa orang pengurus teras dari PDIP itu kan ditengarai terlibat dalam korupsi berjamaah itu. Nah, sementara Jokowi masih punya kekuasaan hampir setahun terakhir. Nah, karena pengurus PDIP ini ditengarai terlibat, maka upaya impeachment di DPR ini akan menjadi bumerang gitu mereka itu. Nah, padahal kan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa dikata sekarang sudah uzur, sudah umur 76 tahun, itu akan menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan kalau sampai Puan ini yang menjadi modal yang PDI sudah investasikan. Begitu banyak sumber daya untuk membesarkan Puan dari bawah,
yang diproyeksikan akan mengganti Ibu Megawati di kemudian hari, kalau masalah itu dibongkar yang seperti saya sebutkan melibatkan Puan, seperti diberitakan media, maka mimpi Trah Soekarno ini habis selesai, berantakan keseluruhan. Gitu. Ini yang menjadi ketakutan dari PDIP. Kenapa mereka kendati sudah dibelakangi oleh Jokowi, itu mereka tidak berdaya untuk melawan gitu. Cara melawan yang efektif itu dan untuk menjamin bahwa Pilpres bisa berjalan fair dengan keyakinan seluruh rakyat Indonesia, maka mestinya dengan common sense yang sederhana itu, Jokowi itu tidak boleh ada di dalam Pilpres ini sepanjang dia masih megang kekuasaan, dan kekuasaan itu disalahgunakan karena memanfaatkan institusi-institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu di satu tangannya. Maka harapan kita untuk melahirkan satu Pilpres yang fair bisa jadi tidak terpenuhi. Karena dampaknya kepada kalau sampai pasangan yang dipromosikan oleh penguasa ini kalah, maka dampaknya itu sangat besar, dampak hukumnya. Nah, sehingga kalau dari segi ini itu masuk akal kalau PDI bergerak di parlemen untuk sebuah proses angket yang nanti berujung kepada pemakzulan Jokowi. Tapi rupanya mereka melihat bahwa waktunya sudah nggak ada, lalu masalah fairness atau kejujuran dari Pilpres ini masih bisa diharapkan dengan cara menurunkan para saksi mata, menyadarkan publik tentang bahayanya unfairness, ketidakjujuran dari Pilpres ini, maka dibayangkan bahwa Jokowi tidak akan berani mengambil resiko yang sangat besar bagi kelangsungan hidup rezim ini dengan cara berbuat kecurangan. Mungkin itu yang menjadi kepentingan pertimbangan PDIP, sehingga bagi dia sudahlah kita ikut Pilpres aja dengan cara menyadarkan publik mengenai kemungkinan tidak fairness-nya itu, yang mudah-mudahan terwujud. Dan pada waktu itu mereka pertimbangan Ganjar punya peluang untuk menang. Nah, tapi kalau kita baca dari hasil survei Kompas hari Senin kemarin, itu jadi sekitar 4 hari lalu, itu Anies Baswedan sudah menyalip Ganjar Pranowo. Nah, ini menjadi suatu mestinya pemikiran baru di pihak PDIP bahwa kemungkinan Ganjar memenangkan pertarungan ini tipis ya. Tipis. Iya. Sehingga mungkin bisa mendorong mereka untuk bagaimana kalau menggulirkan hak angket ini di DPR. Gitu. Jadi terlanjur sudah, Habib ya. Ya. Jadi terlanjur sudah euforia mereka selama ini menikmati segala kemewahan ya. Persekongkolan tanda kutip di antara partai-partai politik yang menikmati ya, menikmati kue ini ya. Mereka menikmati dengan berpesta pora, sementara rakyat menderita ya. Sekarang mereka menghambur-hamburkan uang untuk memenangkan proses
pemilihan yang kasat mata dilihat ini ya. Iya. Jadi kita dalam podcast ini mengingatkan pada masyarakat luas ya, khususnya netizen Fish dan Has Channel, bahwa hati-hatilah ya, karena pilpres dan pemilihan ini kuncinya ya, jangan sampai kita terkecoh ya, dengan sekedar sedikit rupiah ya, mengorbankan akidah kita ya, demi bangsa dan negara ya, karena kalau bukan dari rakyat siapa lagi ya, dari rakyat harus bangkit, rakyat harus melek, rakyat harus mengikuti terus dari perdebatan satu ke perdebatan lainnya, kupas tuntas ya, apa misi-misi daripada ketiga calon presiden dan wakil presiden ini ya, dalam perdebatan nanti terus kita kupas ya, kita pelajari. Dan itu pemilih juga kita harus ingatkan bahwa jadilah pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu pemilih yang rasional, yang menggunakan pikirannya dalam menjatuhkan pilihannya. Nah, saya dalam kesempatan ini perlu juga menyorot mengenai rekam jejak dari Capres nomor 3 ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun, itu Ganjar Pranowo sebagai gubernur itu tidak mampu mengangkat kehidupan ekonomi rakyat di wilayahnya itu, sehingga Jawa Tengah itu menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa gitu. Itu 10 tahun dia berkuasa di sana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu indikator bagi pemilih untuk melihat capres yang sedang bertanding sekarang ini, apakah Ganjar layak diberi kesempatan lagi untuk memimpin Indonesia ketika memimpin di provinsi itu gagal, apakah dia akan berhasil untuk memimpin bangsa Indonesia ini ya, 280 juta orang. Jadi kita mengingatkan dalam forum ini bahwa bangsa ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya ya. Perubahan itu akan terwujud apabila rakyat itu berkehendak ya Beb ya. Betul. Nah, ini kehendak rakyat. Sekarang sudah terjadi semacam kontestasi di sini, hampir nanti selama 5 episode ya. Nah, debat ini yang satu sudah, 22 nanti ada perdebatan wakil, nanti perdebatan lagi capres, ada 4 lagi perdebatan. Ayo rakyat tonton ya, tonton perdebatan ini, kaji dengan mendalam ya. Nah, setelah itu baru tentukan pilihan, bahwa insya Allah hanya nomor 1 yang kita bisa harapkan merubah ya nasib bangsa ini menjadi satu bangsa, satu tanah air ya, yang tetap rakyatnya bersatu untuk maju ya. Itu untuk perubahan yang akan datang. Nah, jangan lupa ya, tanggal 14 Februari gunakan jarimu yang satu ini untuk memilih nomor 1 pasangan Anies Gus Muhaimin. Insya Allah, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kita semua. Baiklah, Yusmit, kita akhiri episode ini ya, dengan hasil apapun kita kembalikan kepada rakyat ya, kepada netizen. Silakan gunakan akal sehat Anda. Kami hanya memberikan proses pencerahan, pemikiran, sumbangsi. Nah, di usia kami yang sudah lanjut ini ingin mendharma baktikan apapun yang kami punya, sehingga masyarakat tolong dengan cermat dan cerdas ya, jangan terkecoh oleh segelintir gimmick, apalagi uang ya. Uang 1 hari juga habis ya, tapi 5-10 tahun ke depan itu akan menderita ya. Jangan gara-gara 1 hari yang tidak dimanfaatkan maksimal kita rugi ke tahun ke depan ya. Bangsa tidak akan berubah kalau semua kita rakyat tidak berubah ya, tidak ingin merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa atau kaum kalau bangsa itu tidak mengubah dirinya sendiri. Masya Allah. Kembali lagi ke Innallah tadi ya.
Jadi Allah itu maha sayang ya, maha kasih kepada bangsa ini. Kita sudah melihat akhir-akhir ini segala hiruk pikuk, segala macam skenario kita alami dengan segala macam kendala, tapi semuanya Allah tunjukkan ya. Mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, itu akan kita capai. Allah tunjukkan jalan yang benar, kita mendapat pemimpin yang benar, sehingga kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini, Beb ya. Iya, itu tadi yang firman Allah tadi yang saya bacakan itu menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan hamba-hambanya itu rasional, menggunakan pikirannya. Itu banyak juga tersurat dalam hadis-hadis Nabi, misalnya utlubil ilm ila bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina, atau utlubil ilm minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi bahwa kaum muslim itu bukan orang yang bertawakal begitu aja kepada Allah. Itu saya bacakan firman Allah tadi, itu menunjukkan bahwa Allah minta umatnya itu berikhtiar dengan menggunakan pikiran. Karena Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah dirinya sendiri. Nah, inilah podcast ini ikhtiar kami ya. Ikhtiar kami mengajak semua masyarakat Indonesia, ini saatnya, ini waktunya. Nah, kembali lagi setelah itu kita kembali lagi kepada Allah ya. Mudah-mudahan berikhtiar, baru kita bertawakal. Ikhtiar. Sekarang masih proses ikhtiar. Jangan lupa ikhtiar ini dimaksimalkan. Ya. Ikuti terus perdebatan ke depan. Ikuti juga apapun misi visi dari ketiga pasangan ini. Silakan rakyat menilai ya. Kami sudah banyak menelaah ya dari pasangan Anies Gus Imin ini, banyak hal-hal yang positif, banyak bukti yang sudah kita fakta dan data kita sudah kita kupas tuntas. Kami pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat, Beb ya. Insya Allah. Baiklah, podcast ini dari Khas dan Peace Channel ini semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Habib Smith, ilmunya, waktunya yang sangat berharga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan kritik ya. Karena tanpa mengurangi harga hormat kami kepada netizen, kami sangat bersyukur ya. Usia Khas channel ini baru kurang lebih menjelang 9 bulan. Kami sudah mendapatkan subscriber kurang lebih hampir 10.000. Dengan video yang tayang itu, yang panjang dan pendek itu hampir 500 video. Setiap hari kita tayang. Dan kami juga bersyukur dengan netizen yang setia dengan Khas dan Peace Channel ya. Karena suara hati nurani kami ini kami sampaikan terus-menerus, tidak ada henti-hentinya sampai mencapai suatu tujuan kami, yaitu mendapatkan pemimpin yang baik di negeri ini. Ya. Insya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya. Semoga Allah memanjangkan umur kami, ikhtiar kami ini mendapat ridho Allah.